إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersua kembali di kajian rutin setiap Selasa malam Rabu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya di tengah-tengah kita. Dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus, dan di masa yang akan datang kita dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa mengikuti akhlak beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Dan semoga pada malam hari ini Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah beberapa terjemahan dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tema yang diambil dari kitab ini kitab yang cukup tebal. Tadi dini hari saya buka kitabnya sekitar 600 halaman ya. Saya ambil bagian tentang adab nahi mungkar di dalam masjid. Ya, ini penting sekali karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan melihat kejadian demi kejadian orang-orang yang mungkin dia punya ghirah. Apa itu ghirah? Semangat yang sangat tinggi untuk berhijrah, ya, berpindah dari kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang baik, ya. Yang tadinya jarang sholat berjamaah sekarang rajin sholat berjamaah, walaupun mungkin cuma hanya maghrib ya, dan isya, karena di waktu pagi agak berat, siang juga berat ya, tapi itu sudah suatu kemajuan yang luar biasa. Maka insyaallah ta'ala dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu, salat berjamaah itu akan menjadi kebiasaan dia, tidak akan ditambah lagi ya. Kemudian berusaha untuk sekuat tenaga mendatangi ya salat subuh berjamaah di masjid, kemudian berusaha untuk mendatangi salat wajib berikutnya zuhur dan asar, walaupun di tengah-tengah kesibukan mencari nafkah ya, atau aktivitas yang lainnya. Nah, di antara manusia ada orang-orang yang semangat sekali mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena tidak diiringi dengan pendidikan adab ya, terkadang itu menjadi celah bagi iblis, menjadi celah bagi setan. Gimana caranya orang yang punya semangat mengikuti sunnah Nabi ini, kalaupun misalnya dia tidak bisa ditarik mundur
kembali ke kebiasaan yang lama, kembali sebelum dia mengenal sunnah, paling tidak dia jatuh dalam sikap yang berlebih-lebihan ketika dia mengamalkan sunnah dan mengajak orang lain untuk mengikuti sunnah. Ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa contoh sikap yang gulu, ya, berlebih-lebihan ketika dia ingin melaksanakan sunnah dan mengajak orang lain kepada sunnah Nabi SAW. Karena 2 pekan yang lalu kita baru saja membacakan 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru beberapa amalan sunnah yang kita lakukan. Sebelum kita banyak mengilmui amalan-amalan sunnah yang akan kita bacakan di kajian-kajian berikutnya, maka tidak ada salahnya kita juga membekali dengan akhlak dan adab sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita punya kontrol diri, punya kewaspadaan diri, tidak bersikap ekstrim ke kiri atau tidak bersikap ekstrim ke kanan. Islam itu mengajarkan al-wasat. Ya, apa itu al-wasat? Bersikap tengah-tengah, bersikap moderat, versi Islam, bukan bersikap tengah-tengah versi yang lain. Ya. Judul yang kami angkat dari kitab, ya, kitab apa tadi? Kitabnya judulnya panjang. Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarhi Bulughil Maram. Saya ambil satu cuplikan saja, yaitu adab nahi mungkar di dalam masjid, ya. Ada sekitar 10 pelajaran dari peristiwa yang sangat mengagetkan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, yaitu ada seorang Arab Badui yang berbuat maksiat karena kejahilan, bukan karena di atas ilmu, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Apa maksiatnya? Kencing di dalam masjid. Insya Allah di zaman sekarang nggak ada lah orang kencing di dalam masjid, kecuali orang yang gila. Anak-anak mungkin karena belum berakal. Ya, ini di zaman Nabi pernah ada orang yang kencing di dalam masjid. Bukan orang gila, orang yang memang jarang mengikuti kajian. Ya, karena rumahnya jauh. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan seorang Arab Badui pernah memasuki masjid. Dia kencing di salah satu masjid. Lalu kemudian para sahabat emosi, ya, geram, ya, bahasa kita, ya, mau mengusirnya, padahal sudah dibuka itu celananya itu. Kalau zaman dulu kan pakai jubah, ya, biasanya kencingnya itu sambil duduk, ya, jubah, kemudian dia duduk menutupi auratnya, ya. Itu mau diusir, tetapi Nabi SAW mencegahnya, jangan, biarkan dia kencing, biarkan dia kencing, seperti itu, ya. Jadi Arab Badui ini orang Arab asli, tulen, ya, bukan pendatang dia, bukan eksodus, ya. Kalau kita ini rata-rata eksodus, ya. Kalau kita lahir di sini, orang tua kita di sini, banyak pendatang, ya. Nah, orang Arab Badui ini lahir di sana, nenek moyangnya juga lahir di sana, dan mereka adalah pengembara. Bahasa kampusnya apa? Nomaden. Apa nomaden? Tak punya tempat menetap, ya. Pengembara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pekerjaan mereka adalah pengembala ternak, ya. Di antaranya mengembalakan kambing. Dan mereka memiliki perawakan yang mudah dikenal, ya. Kurus, ya, tinggi, ya. Hidungnya mancung, ya. Jadi kalau ada orang Arab Badui
hidungnya pesek itu Arab Badui orang Sunda itu, Jawa Barat ya. Badui juga. Badui kan. Kalau ini orang Arab Badui mancung hidungnya. Ya, kalau di Jawa Barat Arab maklum. Ya. Gak semua banyak mancung. Ada mungkin yang mancung, tapi rata-rata tidak mancung. Ya. Mereka mempertahankan kultur, mempertahankan budaya mereka dengan cara hidup mengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka dikenal memang orang yang jarang hadir di majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Mereka adalah orang-orang yang jahil, jauh dari ilmu. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka sering menunjukkan tingkah laku yang aneh, ya, tingkah laku yang kocak kadang-kadang, ya. Tetapi menurut para sahabat, orang Arab Badui ini dianggap manusia yang menguntungkan. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah marah kepada orang Arab Badui. Rasulullah itu senantiasa bersikap lembut kepada orang yang jahil, kepada orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Di antara mereka ada yang cerdas, cuman karena nggak pernah menuntut ilmu, tingkah lakunya sama seperti orang yang bodoh. Ya. Ketika mereka bertingkah aneh di depan Rasulullah, Rasulullah kemudian mengeluarkan hadis. Berarti kalau keluar dari lisan Nabi, itu adalah ilmu. Sehingga para sahabat tuh menunggu. Mereka sangat senang kalau ada orang Arab Badui turun gunung, ya, ke Madinah misalnya, ingin bertemu Rasulullah, mereka sangat antusias para sahabat itu. Sayangnya mungkin di zaman dulu nggak ada HP. Kalau ada HP bukan udah direkam itu. Ya, tingkah laku orang Arab Badui sudah direkam. Ya, sehingga ketika ada Arab Badui, ada saja hadis yang keluar dari lisan Nabi yang mulia. Jadi kedatangan Arab Badui yang konyol, yang tingkah lakunya kadang aneh, justru menjadi sebab ilmu itu datang. Rasulullah bersabda sehingga para sahabat menghafal hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah di hadapan orang Arab Badui. Berbeda kalau Arab Badui itu tidak ada. Para sahabat itu segan, bertingkah hati-hati di depan orang yang mulia. Orang Arab Badui kan cuek ya, cuek dia, santai saja orangnya. Ya, sehingga tingkah lakunya semau dia. Disebutkan dalam hadis dari jalur sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Jaa A'rabiyun, ada seorang Arab Badui datang, Fabala fi ta'ifatil masjidi, kencing di salah satu bagian masjid. Fazazarahun nasu, para sahabat geram, ya, marah. Seumur-umur gak ada orang yang kencing di masjid, baru kali ini. Ya. Fanahahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencegahnya, jangan, biarkan dia kencing. Ya, karena sudah terlanjur, posisinya sudah terlanjur kencing, gak mungkin dicegah mendadak. Ya. Falamma qada baulahu, ketika Arab Badui tadi sudah selesai BAK-nya, buang air kecilnya, ya, sudah selesai. Amara Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi memerintahkan bidzanubin min ma'in, ya, untuk mengambil satu wadah, kalau sekarang mungkin satu ember berisi air, fa uhriqa alaihi, untuk disiramkan pada kencing tersebut. Karena dulu Masjid Nabawi itu belum semegah sekarang. Dulu masih pasir. Ya, sehingga mudah saja. Ya, disiram air, kencingnya langsung ikut dengan air masuk ke pori-pori pasir. Tinggal ditimbun saja. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Al-Imam Bukhari nomor 221 dan Imam Muslim nomor 284. Dan Arab Badui menyaksikan sendiri, melihat mata sekelilingnya
adalah orang-orang yang siap menerkam gitu ya, saking marahnya. Tiba-tiba dicegah oleh Rasulullah SAW. Karena dia sudah selesai kencingnya, dia merasa lega. Namanya orang mau buang air kecil itu kan panik ya kan. Ya. Bayangkan di kerumun banyak orang ya, gimana coba? Ya, panik itu. Setelah selesai, apa yang diucapkan oleh Arab Badui? Orang Arab ini orang yang lugu sekali. Dia mengucapkan apa? Allahumma, ya Allah, irhamni, sayangilah aku. Wa Muhammadan, dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan kau sayangi orang-orang yang di sekitarnya seorang pun. Dia pun juga terpancing marah. Ya, mau diterkam, mau ditempeleng mungkin. Ya. Saking lugunya dia mengucapkan seperti itu. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad. Dan jangan kau sayangi orang-orang yang bersamanya. Padahal di situ ada sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat yang senior. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada yang lainnya. Nah, juga orang Arab Badui. Ya, dimaklumi. Ya. Dan orang Arab Badui disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu memang bermacam-macam. Walaupun mereka pada umumnya adalah bodoh, jarang menghadiri pengajian yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Sebagian mereka ada yang sangat kafir dan munafik, sebagian juga ada yang beriman, walaupun ilmunya sedikit. Ada yang beriman. Ya. Sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 97, Al-A'rabu asyaddu kufron wa nifaqan. Orang-orang A'rab, orang-orang Arab Badui itu ada yang sangat kafir, berarti yang memusuhi, dan sangat munafik. Ya. Di surat At-Taubah ayat 99, Allah juga sebutkan, ya, objektif itu ya. Al-Quran itu objektif. Ya, apa adanya disampaikan. Wa minal a'rabi, dan di antara orang A'rab, orang-orang Arab Badui, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya. Jadi ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya. Faedah pertama dari hadis yang dibacakan tadi, hadis ini menunjukkan bahwa air kencing manusia itu najis. Ya. Karena apa? Kita bisa tahu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membersihkan lantai masjid yang terkena kencing Arab Badui tadi. Di sini pun tidak disebutkan namanya. Ya, mungkin kalau diceritakan malu lah ya. Sehingga namanya nggak disebut. Oleh karena itu, kencing dan kotoran yang keluar dari tubuh manusia dihukumi najis. Ya. Kecuali yang diperselisihkan. Apa contohnya yang keluar dari tubuh kita tapi bukan najis? Ya. Ya, yang kalau mani bukan ya. Keringat bukan ya. Ya. Ada yang diperselisihkan yaitu darah. Darah ini sebagian berpendapat najis, sebagian tidak. Namun yang lebih rajih insyaallah taala darah manusia itu tetap suci. Ya, darah manusia laki-laki, bukan darah haid. Darah haid jelas sepakat itu najis. Ya. Kenapa? Karena untuk mengatakan darah manusia di sini laki-laki, untuk mengatakan najis ini butuh dalil. Ya. Selama tidak ada dalil, sulit sekali untuk dikatakan najis. Ya. Ada sebuah kaidah, li'annahu laisa fil kitabi wa sunnati ma yadullu ala najasatihi wal aslu at-taharah. Ini kaidah ya. Selama tidak ada dalil, selama tidak ada ayat dari Al-Qur'an, selama tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa suatu benda itu najis, maka yakinilah hukumnya suci. Hukum asalnya suci. Inilah yang menjadi dasar bahwasanya kita sholat dimanapun suci.
selama di situ tidak ada najis. Sekarang bagaimana Ustaz? Di situ ada tai ayam itu, ada tai kambing, tai sapi. Najis bukan? Kalau kita mengatakan najis, kita wajib mendatangkan dalil. Kalaupun nggak hafal dalilnya, yang ini kan tunjukkan kitabnya lah. Ini loh hadisnya. Jadi ternyata kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan itu tidak najis. Kalau jijih iya, jijih iya. Tapi jijih bukan berarti jijih tinggal disingkirkan aja. Beda dengan kotoran yang keluar dari hewan yang dagingnya haram dimakan. Adapun kencing dan tai manusia, jelas ini ada dalilnya, najis ya. Al aslu fi al asya'i at-taharah ya. Hukum asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang mengatakannya itu najis. Ya. Faedah yang kedua, hukumnya wajib membersihkan lantai masjid dari najis. Ya. Karena tadi jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan. Kalau tadi faedah yang pertama statusnya air kencing manusia najis. Faedah yang kedua, kita punya kewajiban untuk membersihkan najis yang ada di dalam masjid. Kalau semuanya cuek, dosa semua. Karena masjid tempat untuk beribadah. Ya. Yang paling bertanggung jawab siapa? Pengurus masjid. Board masjid. Ya. Bisa dipahami ya? Mudah ya? Faedah yang ketiga, berdasarkan peristiwa Arab Badui tadi, jelas hukumnya terlarang kencing di masjid. Orang awam pun paham, ya kan? Kalau nggak dilarang, nggak mungkin Rasulullah, para sahabat itu marah. Para sahabat orang-orang yang berilmu. Ya. Rasulullah SAW tidak mengingkari marahnya para sahabat. Rasulullah mencegah para sahabat karena alasan tertentu, bukan karena kencingnya. Ya, karena khawatir nanti kalau diusir itu akan menimbulkan maksiat yang baru. Ya. Jadi faedah yang ketiga, hukum kencing di masjid haram jelas, ya, terlarang. Kemudian faedah yang keempat, kemungkaran yang ada di depan mata jelas ya, itu wajib diingkari dengan segera. Asalnya wajib diingkari dengan segera. Ya, sebagai bukti kalau kita bertauhid. Ya, Allah tidak suka dengan maksiat. Maka kita pun wajib tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika mengakhirkan di dalam mengingkari, kita tunda, ada maslahat yang lebih besar, maka itu lebih baik. Tidak selamanya mengingkari maksiat dengan segera itu menimbulkan maslahat. Kadang menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau tahu apa yang dilakukan oleh Arab Badui itu maksiat, salah, walaupun karena kejahilan. Ya. Beliau menunda untuk mengingkari perbuatan salah tadi. Rasulullah membiarkan Arab Badui tadi kencing sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Padahal sebenarnya bisa, baru seperempat kita hentikan bisa. Dipegang terus dipepeti ya, bawa keluar, bisa saja. Ya. Tapi efeknya Rasulullah tahu ya kalau itu dilakukan bahayanya lebih besar. Rasulullah biarkan Arab Badui tadi kencing sampai puas dan tuntas. Ya, entah berapa mili itu keluar ya banyaknya. Ya kan? Rasulullah membiarkan itu karena ada maslahat yang lebih besar. Kalau membiarkan para sahabat mengeroyok, justru ada bahaya atau maksiat baru. Ya. Oleh karena itu, jika kita melihat seorang berada Syekh Saleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh, seandainya kita melihat maksiat yang lebih besar dari kencing. Misalnya melihat ada seorang muslim yang jahil berada di samping kuburan Nabi, kemudian dia berdoa, "Ya Muhammad, urzuqni, berikan aku rezeki." Ya. Apakah dalam kondisi semacam ini kita boleh langsung mengingkari perbuatan orang ini dengan mengatakan, "Wahai musyrik, engkau telah berbuat syirik, engkau berdoa meminta kepada selain Allah." Boleh tidak seperti itu? Kata beliau rahimahullah taala, jangan. Singkat sekali ya, terasa ya. Baik. Jangan lakukan itu, ya. Biarkan dia berdoa sampai selesai. Padahal berdoa kepada selain Allah maksiatnya lebih besar atau lebih kecil dari kencing? Lebih besar. Karena ini syirik. Syirik lebih besar daripada mengencingi masjid. Biarkan dia selesai berdoa. Setelah selesai, ajak dia dialog dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Ya, mungkin kita bisa mengatakan kepadanya, ya, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh, "Wahai saudaraku, ya akhi," ya kalau mau sekarang seperti itu. Siapakah yang mampu mengabulkan doa? Rasulullah atau Allah? Ya. Maka orang itu akan mengatakan Allah. Lalu setelah itu kita katakan kepadanya, jika demikian, mintalah doa kepada Allah saja. Jangan engkau menunjukkan satu doa kepada Rasulullah SAW. Tujukan doamu hanya kepada Allah saja. Karena itu lebih baik bagimu daripada engkau berdoa kepada Rasulullah. Ya. Karena seorang Rasul, sekalipun Rasulullah, tidaklah bisa mendatangkan manfaat atau bahaya. Dan beliau juga tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Jika orang ini sudah jelas mendengar penjelasan kita, ya, baru kita katakan kesyirikan itu bisa menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Nah, seperti itu. Adapun nanti dia menolak itu urusan lain. Yang penting cara mengingkarinya kita sudah sesuai dengan adab yang baik. Ya, tidak dengan cara atau kalimat-kalimat yang kasar. Ya. Nabi SAW memiliki sikap yang sangat bagus ketika melihat umatnya ada yang melakukan kesalahan. Ya. Beliau melarang para sahabat mengusir Arab Badui tadi karena ada bahaya yang ditimbulkan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan kagetnya orang diusir dari masjid padahal dia kencing, itu bisa membuka auratnya. Ya. Kemudian kalau dipaksa berhenti kencing seketika itu pula, kemungkinan celananya bisa terkena najis dan najisnya bisa kemana-mana, muncrat kemana-mana. Justru bertambah banyak areal masjid yang terkena air kencing. Kemudian faedah yang keenam, ya, habis. Baik, ya. Karena sudah habis, kata moderator, kita lanjutkan dengan diskusi saja. Ada sekitar ya 4 lagi faedah. Ya, mungkin sambil diskusi ya. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kami berarti kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Dodi yang telah menyampaikan materi perihal lebih ke adab yang mana Rasulullah selalu contohkan adab yang terbaik bahkan di dalam masjid. Ya. Meskipun masjidnya pada masa itu tidaklah seperti kita di ketemu anda gitu kan. Mungkin ini beberapa rekomendasi di masa itu ketika kecil ya di situ-situ ya. Tapi indahnya ialah tidak langsung menangkul di depan, maka dipersilakan untuk bukan kita silakan biarkan sampai tuntas seperti itu. Nah, sebelum saya berikan kesempatan kepada jemaah ini bertanya, saya pun ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya pribadi dan mungkin saya juga akan
berbagi kepada seluruh jamaah berkaitan dengan hal yang telah diberikan. Apa yang telah terjadi tadi, wah memang terjadi kayak malaikat kayak nabi begitu. Jadi indahnya Rasulullah itu luar biasa, menegur dengan cara yang halus, santun, kemudian tidak membuat orang malu di hadapan orang lain. Ini yang perlu kita camkan. Boleh, itu tadi kami di masjid. Nah, jamaah dirahmati Allah, saya pernah ketika pertama kali khotib di sekolah masjid, yang mana pada umumnya khotib itu ada beberapa rukun yang harus ditunaikan. Dan itu menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i itu ada 5 seperti itu. Dan ada satu rukun yang saya pada waktu itu tidak tersampaikan. Yang melakukan langsung kemudian wasiat bahwa kemudian mendoakan dan lain sebagainya. Nah, ada satu rukun yang tidak saya sampaikan di hadapan para jamaah, sehingga jamaah protes. Dan alhamdulillahnya protesnya itu tidak pada saat saya masih berdiri di mimbar. Kemudian pun tidak saat pertama itu masih berada di masjid. Jadi saya mimbar katanya Ustaz, mohon maaf tadi ada rukun khutbah yang tidak Ustaz sampaikan. Jadi terpaksa saya sholat pagi 2 rakaat seperti itu. Ini berbagi cerita yang nah, kemudian saya pun menyampaikan perihal apa yang dialami tadi. Maksudnya saya mohon maaf atas kelalaian. Apalagi saya waktu itu masih dalam proses belajar ya, ilmu yang masih agak hingga saat ini. Kemudian ternyata ada pendapat ulama lain bahwa saya rukun khutbah yang 5 yang sering kita dengarkan itu juga tidak wajib disampaikan menurut pendapat mazhab Imam kalau tidak salah Hanafi atau apa itu. Jadi ketika ada wa'az pesan takwa, apa yang disampaikan itu adalah pesan ketakwaan, bukan ketakwaan. Itu sudah selesai sebenarnya. Jadi gugur semua rukun, segala macam rukun khutbah itu seperti ini. Jadi ini ternyata maknanya saya sampaikan seperti ini. Kita jangan sampai terburu-buru menjudge orang ini salah. Ternyata meskipun dia salah, ada yang membenarkan. Seperti itu. Ya, meskipun saya salah di pendapat orang, ternyata ada yang membenarkan. Karena saya telah menyampaikan ketakwaan, pesan ketakwaan dari khutbahnya. Nah, seperti itu. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukanlah pertanyaan, tapi ini berbagi cerita. Jadi maka daripada itu adab ternyata sangat-sangat penting ya, bagi kita semuanya. Dan dari materi tadi mungkin saya persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ya, Pak Guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk tetap konsisten dalam sunnah. Karena kita dengar penyakit dan pengaruhan ini benar-benar ini sunnah ada atau enggak itu saya sedikit keraguan. Dan bagaimana cara kita menolak ya. Ini senar kamar ini juga kita maksudnya kita laksanakan nanti mengeluarkan lebih besar ya. Tapi kita tahu nih untuk menyalin sunnah ini cara kita itu konsisten dalam sunnah kita pelajari. Contohnya apa itu Pak? Banyak. Namanya siapa, Pak? Mohon maaf, namanya siapa? Namanya siapa? Mulyadi. Nah, biar lainnya kenal ya. Mulyadi. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Tips yang paling mudah agar kita konsisten dengan amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, berusaha sekuat tenaga kita kumpul dengan orang yang cinta dengan sunnah. Kurangi berkumpul dengan orang-orang yang
jauh dari sunnah. Itu tips yang paling mudah. Ya, karena teman itu akan menarik, ya. Ad-dinu ala qalilihi, ya. Agama itu di atas, ya, di atas temannya. Ya. Agama itu di atas agama temannya. Apabila temannya suka dengan sunnah, dia pun akan ketarik. Ya, dia akan ketarik. Dan sebaliknya, ketika kita lebih banyak kumpul dengan orang-orang yang jauh dari amalan sunnah Rasulullah SAW, kita pun secara pelan-pelan dan pasti akan seperti mereka. Kemudian yang kedua, cara mengingkarinya, memang kita butuh berbagi pengalaman. Saya alhamdulillah atas izin Allah SWT di komplek tempat saya tinggal, cara yang paling mudah ini, cara yang paling mudah. Misalnya kita diajak untuk mengikuti acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maaf Pak, saya orang Muhammadiyah. Selesai Pak. Saya orang Muhammadiyah, tidak bisa ikut, mohon maaf. Gitu aja. Mereka langsung paham. Oh iya, lagi Pak, kami memaklumi. Selesai. Ya, selesai. Efektif sekali ternyata. Maaf Pak, saya orang Muhammadiyah. Betul kan? Muhammadiyah itu artinya apa? Pengikut Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu bukan berarti harus persyarikatan, tidak. Arti Muhammadiyatu, ya, kalau dibuang alif lamnya Muhammadiyatun, itu artinya orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Syafi'iyah itu maksudnya apa? Mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Ya. Hanafiyah mengikuti pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Hanabilah mengikuti pendapat imam-imam Ahmad bin Hanbal. Muhammadiyah mengikuti Muhammad. Walaupun kita belum punya NBM. Saya orang Muhammadiyah. Mohon maaf ya Pak ya, saya belum bisa ikut. Selesai. Itu cara yang paling efektif dan tidak banyak ngelesnya lah. Gitu ya. Atau ada pun mungkin pengalaman dari yang lain, misalnya ketika kita diundang, ditodong gitu ya. Kita langsung buat acara seketika itu juga. Maaf Pak, saya sudah ada janji gitu. Langsung buat janji sendiri-sendiri. Ya, apa janjinya? Janji mau ke puskesmas. Walaupun kita nggak kenal orangnya. Langsung direkayasa misalnya. Saya mau ke puskesmas. Ada janji. Kapan? Kan nggak ditentukan waktunya. Atau saya mau baca Al-Quran misalnya, ada acara gitu, tapi acaranya umum gitu. Maaf Pak, saya ada acara Pak, nggak bisa ikut Pak. Lama-lama kita sering mengutarakan alasan, orang itu akan paham sendiri. Oh, orang ini memang tak biasa untuk mengikuti acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Lama-kelamaan mereka akan paham. Saya sejak pertama kali tinggal di kompleks sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah diajak lagi. Kemarin ada kepengurusan RT baru di grup WA, ya. Tapi itu tidak wajib hukumnya. Yang wajib kan cuma pertemuan saja. Kalau rapat umum itu kan non muslim pun ikut. Pas ada acara tertentu yang memang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, saya langsung menyampaikan di awal. Maaf Pak, saya orang Muhammadiyah. Mereka langsung paham, memaklumi. Cukup sekali, sampai sekarang nggak pernah lagi diajak. Ya, efektif ya, dan tidak perlu bertele-tele, ya. Saya kira cukup ya. Ada lagi yang lainnya? Waktu ini tinggal 1 menit lagi ya, Ustaz. Jadi saya rasa cukupkan jamaah yang 1 menit lagi dalam Indonesia. Jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, terpaksa harus ditahan disimpan untuk rekan kelas. Ada lagi? Ada. Baik. Jadi pekan depan sepertinya waktu diskusinya setengah jam. Materi kita singkat. Atau kita sedikit satu faedah, misalnya agak molor bisa? Boleh? Bisa agak molor.
Boleh? Satu faedah saja. Ya, boleh. Nawar ini. Baik. Satu faedah saya ringkas dari 10 faedah, saya satu faedah lagi. Ada sebuah kaidah yang fatwakan oleh para ulama, annahu idza lam yumkin izalatul munkari illa bima huwa ankaru fa innana la nunkiru. Jika kemungkaran tidak dapat dihilangkan kecuali akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka kemungkaran itu tidak boleh diingkari. Jadi ini kaidah yang sangat penting. Kalau kita ingin mengingkari kemungkaran, pikirkan dulu apa efeknya. Kalau efeknya jauh lebih besar, maka mending dipending dulu. Ya, contohnya gimana? Contoh ini ada kasus ya. Ada sebuah masjid di kampung istri saya. Ada tamu yang datang. Ya. Dia mungkin menyangka masjid itu seperti masjid di kampungnya. Masuk, azan, lalu kemudian nyanyi dia. Nyanyi. Ya. Lalu kemudian ada orang yang menegur orang tersebut, "Pak, Bapak nyanyi di masjid ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul." Tapi yang menegur ini bukan pengurus masjid, justru terjadi keributan dia, cekcok. Ya. Kemudian di lain waktu terjadi lagi dengan orang yang berbeda, tapi yang menegur adalah pengurus masjid, sehingga dia punya kewenangan untuk memberi nasihat kepada orang yang mungkin tidak berkenan dia nyanyi di masjid tersebut. Maka kita bisa mengambil faidah bahwasanya orang yang paling berhak mengingkari kemungkaran di masjid siapa? Pengurus masjid, karena dia punya wewenang untuk mengingkari kemungkaran. Jadi kalau kita melihat kemungkaran di masjid, sebaiknya bagaimana? Sampaikan ke pengurus internal. Jangan buru-buru mengingkari, karena bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ada 2 contoh ya. Di Pontianak saya mendapatkan contoh, tapi saya nggak perlu menyebutkan masjidnya. Yang pertama, dia ingin menegakkan sunnah. Ada orang sholat di tengah, tiba-tiba dia meletakkan sutroh di depannya, lagi sholat. Orang tersebut belum tahu sunnah menghadap sutroh. Tersinggung dia, baper. Namanya juga orang tua. Akhirnya apa? Ribut setelah sholat. Yang memasang sutroh dilaporkan ke polisi. Jadi ribut karena dia tidak hikmah. Padahal bukan mengingkari kemungkaran, ingin menegakkan sunnah, dan itu bukan rukun sholat. Ribut mau dilaporkan polisi. Yang pertama, yang kedua, ada lagi masjid, ya. Dia menganggap sutroh itu wajib, sehingga memaksa orang kalau sholat harus menghadap sutroh. Nggak puas dia bawakan buku. Yang bersangkutan belum mau menerima, dipaksa kasih bukunya dilempar. Set apa tuh buku itu? Yang memberi buku ini ngotot, terpancing emosi, ninju, giginya patah. Hanya dilaporkan polisi sama orang yang sholat tidak menghadap sutroh. Giginya patah, buktinya nyata. 3 bulan di penjara. 3 bulan di penjara. Nah, ini contoh-contoh orang yang semangat ingin menjalankan sunnah Rasul, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu tentang bagaimana cara menegakkan sunnah, bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Dan ini sangat mungkin terjadi di masjid-masjid yang lain. Mungkin itu saja penjabaran dari kaidah. Ya, cukup Pak Moderator. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga gitu. Baik, terima kasih atas yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dan kita tutup bersama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.